Gibran nggak mungkin mundur dan Gibran nggak mungkin dimakzulkan. Jadi mimpi orang-orang ini yang berniat agar Gibran ini segera digantikan cuma sekedar mimpi belaka. Yang terbaru teman-teman, lagi-lagi kelompok purnawirawan TNI. Somasi Gibran 7 hari harus mundur. Mari kita tunggu. Kalau nggak mundur, gimana? Kami sampaikan somasi kepada Gibran, supaya dalam tempo 7 hari sejak hari ini mundur dari kedudukannya sebagai Mari kita tunggu teman-teman. Ini kan targetnya 7 hari. Somasi Gibran harus turun dari jabatannya Wakil Presiden RI. Kalau nggak turun dan nggak mungkin turun, ngapain? Ngapain Gibran turun dari jabatannya? Toh jelas-jelas dia dipilih langsung oleh rakyat Republik Indonesia. Sepaket dengan Presiden Prabowo. Tapi orang-orang ini ngotot ini mereka. Seperti halnya kan surat mereka yang dilayangkan di DPR RI. Niatnya biar dibacakan, dibahas kan di sidang paripurna kemarin. Tapi tahu-taunya enggak dilihat pun sama Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani. Akibatnya apa teman-teman? Mereka ngamuk-ngamuk. Mereka semua purnawirawan TNI ngamuk-ngamuk nggak terima. Kenapa surat yang dilayangkan oleh mereka itu dilihat aja enggak, apalagi dibacakan teman-teman. Nampak sekali malunya dan kesalnya mereka terhadap DPR RI. Mimpi besar mereka untuk memakzulkan Gibran satu persatu terkubur teman-teman. Insya Allah kita tidak sendirian, selain bersama adik-adik, selain bersama purnawirawan, kita makzulkan Gibran Raka Buming Raka dan insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Roy Suryo bergabung dengan para purnawirawan TNI meneriaki meminta agar Gibran itu dimakzulkan. Mereka kira memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu gampang apa? Waduh, aduh. Satu dulu, kesalahan apa? Atas dasar apa? Sehingga mereka ini meminta agar Gibran ini dimakzulkan. Sampai sekarang tidak ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gibran dan tidak ada bukti nyatanya. Kalaupun ada tudingan-tudingan mereka, itu kan cuma argumen semata dari pihak-pihak barisan sakit hati yang tak senang dengan posisi Gibran saat ini yang menjabat sebagai orang nomor 2 Republik Indonesia. Terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya. Karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Apakah ada Fahrul Razi, Menteri Pecatan Pak Jokowi. Akhirnya jadi sakit hati kemudian nyerang Pak Jokowi, nyerang Gibran yang awal-awalnya sangat memuji-muji Pak Jokowi. Satu barisan sama Pak Jokowi. Tapi karena Pak Jokowi tahu waktu itu ternyata Fahrul Razi ini kinerjanya dia nggak bisa kerja, udah dipecat di tengah jalan. Baru beberapa bulan menjabat sebagai menteri, udah dipecat teman-teman. Tak terima. Tak terima dirinya itu dipecat. Selain karena kecewa, juga malu teman-teman. Sehingga berubah menjadi oposisi yang suka nyerang-nyerang Pak Jokowi dan Gibran. Sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimajulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya 1,
dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu. Rasanya nggak terbantahkan, kata Fahrul Razi. Tapi di awal kata tadi, meskipun itu belum terbukti. Aduh. Pengolahan kata-kata, kalau orang-orang ini, sekelompok orang-orang ini, baik Purnawirawan TNI maupun Roy Suryo CS, sama-sama pintar banget memelintir kata-kata, teman-teman. Jadi makanya saya bilang dari awal tadi kan, sebenarnya tidak ada satu hal apapun, satu syarat apapun yang memenuhi kalau Gibran ini mesti dimakzulkan. Enggak ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gibran. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketahuan di orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya. Aduh, gimana nih teman-teman? Fahrul Razi mengatakan kalau Gibran cuma tamatan SMP. Aduh. Bisakah beliau ini mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya ini barusan? Ini buktinya sudah jelas loh. Jadi selain menuding ijazah Jokowi itu palsu, juga nuding kalau Gibran ini cuma tamatan SMP. Aduh. Benaran barisan sakit hati sini. Benaran barisan sakit hati. Apapun digoreng sama mereka, apapun isu, tetap mereka kelola dengan baik. Biar seolah-olah apa yang mereka katakan itu seolah-olah fakta. Mempunyai kekuatan untuk merobohkan pemerintah ini apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Waduh. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Nah, jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintah ini. Aduh, teman-teman, waspada. Kita harus waspada. Ini sudah ada gerakan-gerakan tersembunyi, bahkan terang-terangan mereka sampaikan di depan publik. Kalau ada niatan mereka untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Masa Presiden Prabowo, masa Wakil Presiden Gibran, cuma melihat menonton doang. Orang-orang ini ada upaya makar. Aduh, ini sih harus diberantas. Ini bukan demokrasi lagi. Ini bukan kebebasan berpendapat lagi, teman-teman. Mereka sudah offside. Mereka sudah keluar dari jalur, teman-teman. Aduh. Setuju nggak? Setuju gitu ya. Nah, baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi. Diabaikan, dianggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk MPR, menjahit Aduh, ini sudah teramat parah, sangat parah sekali. Dengan rencana-rencana yang mereka agendakan ini sih sudah sangat teramat parah, kelewatan sekali, teman-teman. Jangan dibiarkan. Jangan sampailah orang-orang ini, Purnawirawan TNI, Roy Suryo CS, maupun ada juga Mbah Amin Rais, Egy Sujana, dan orang-orang barisan sakit hati, dan pihak-pihak yang tidak senang dengan pemerintah saat ini. Jangan sampai mereka menang, teman-teman. Jangan sampai agenda-agenda yang mereka susun selama ini tercapai. Jangan sampai kejadian kerusuhan tahun 98 itu terulang kembali di negara kita. Apa jadinya negara sebesar Indonesia? Apa jadinya segala sesuatu yang sudah diupayakan puluhan tahun belakangan ini hancur sudah di tangan karena ulah-ulah orang-orang ini, teman-teman.
Mari kita jaga, jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan terpengaruh, dan semoga juga pemerintah saat ini cepat menangani, mengamankan, dan menyelidiki orang-orang ini. Gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, teman-teman, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.